Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona Ratnamilia dari kelas 5B Pendidikan Sejarah. Pada video kali ini, saya akan mereview kembali video yang saya tonton pada mata kuliah Sejarah Amerika yang berjudul The American Civil War. Perang saudara di Amerika Serikat pada tahun 1861 hingga 1865 dilatar belakangi oleh adanya pertentangan antara pihak Amerika Utara dan Selatan dalam menyikapi perbudakan. Sikap orang kulit putih di utara yang anti perbudakan itu didasarkan prinsip Declaration of Independence. Semua manusia mendapatkan hak yang sama, baik dalam bidang pendidikan, politik, agama, ekonomi, sosial, maupun budaya. Sedangkan sebagian besar warna kulit putih di wilayah selatan yang pro dengan perbudakan menganggap bahwa orang-orang negro yang bekerja di perkebunan berkehidupan yang lebih baik. Kelahiran Amerika Serikat ini lahir dari kerinduan banyak orang yang telah melakukan perjalanan ke sana dari dunia lama Eropa untuk bebas dari kekuatan kekaisaran yang telah mendominasi mereka selama berabad-abad, untuk memiliki demokrasi, keadilan, kebebasan untuk semua, dan untuk mengambil perintah takdir mereka sendiri. Kelahiran bangsa Amerika adalah salah satu yang menyakitkan. Pertama dengan harus berperang melawan kekuatan Inggris dan kemudian melawan penduduk asli Amerika Utara di dalam dan dari luar perbatasan. Baru mereka telah menyatakan di antara banyak konflik negara harus menetapkan hukum sendiri, sistem politik dan budaya, dan tidak ada yang berkembang dalam semalam. Awal mula pecah konflik Amerika ini diawali setelah 1776, ketika Amerika Serikat lahir ketika tumbuh di bawah persatuan politik negara-negara antara di wilayah utara dan di wilayah selatan. Kedua belah pihak dari perpecahan ini menemukan diri mereka berselisih mengenai pertanyaan perbudakan. Pada akhirnya perselisihan ini menjadi medan perang yang sebenarnya. Lebih banyak orang Amerika yang tewas dalam perang saudara Amerika yang berkecamuk di benua Amerika Utara antara tahun 1861 dan 1865. Perdebatan tentang perbudakan di Amerika sebenarnya mendahului deklarasi kemerdekaan itu sendiri di bawah pemerintahan Inggris. Undang-undang disahkan pada tahun 1774 yang membuat perbudakan legal dalam batas negaranya. Namun sementara banyak yang bersimpati dengan seruan untuk penghapusan perbudakan. Setelah tahun 1776, budak masih merupakan faktor utama dalam perekonomian. Banyak negara bagian yang khususnya di selatan, di mana ekspor utama adalah tembakau dan penggunaan budak untuk memanen tembakau dipandang hanya sebagai bagian dari tatanan alam yang akan berubah. Mahkamah Agung bersidang memutuskan bahwa orang kulit hitam bukan warga negara di bawah Konstitusi Amerika Serikat yang dirancang pada tahun 1787. Keputusan ini membuat marah para abolisionis ketika masalah di Kansas mulai meletus. Sebuah partai politik baru didirikan yang akan memiliki dampak dramatis pada politik, sebagai Partai Republik yang didirikan pada 20 Maret tahun 1854. Di antara keanggotaan partai baru adalah salah satunya yaitu Abraham Lincoln yang berasal dari Kentucky, Amerika. Antara Agustus dan Oktober tahun 1858, Abraham Lincoln melakukan beberapa debat kunci dengan Demokrat Stephen Douglas mengenai masalah perbudakan di Amerika Serikat. Meskipun Lincoln kalah dalam debat tersebut, namun membuat banyak orang mendukung dia soal anti perbudakan. Partai Republik baru mengajukan Abraham Lincoln sebagai calon presiden, hingga Abraham Lincoln memenangkan dengan menyapu utara serta negara bagian pantai Pasifik California dan Oregon. Kemenangannya akan mengguncang selatan pro-perbudakan karena Abraham Lincoln dipandang sebagai sesuatu dari topi baja gerakan abolisionis Amerika pada saat itu. Presiden Lincoln baru saja menjabat, namun dia menghadapi krisis terbesar dalam sejarah Amerika Serikat dengan harapan untuk menyelesaikan krisis secara damai dalam pelantikannya sebagai presiden. Perang pun dimulai pada tanggal 12 April 1861. Abraham Lincoln mengirimkan armada ke Benteng Sumter dan disitulah terjadi serangan pertama Perang Saudara Amerika. Presiden Lincoln mengeluarkan perintah bahwa 75.000 tentara dari negara bagian yang setia kepada Serikat harus dibangkitkan dan mengirim ke apa yang dia sebut sebagai pemberontakan di selatan. Pecahnya permusuhan dan seruan Lincoln untuk mempersenjatai memaksa negara-negara bagian untuk memilih pihak. Diperkirakan 1.030.000 orang Amerika menjadi korban
dalam pertempuran yang mengejutkan 3% dari total populasi di tahun pecahnya perang. Lebih dari 800.000 diyakini telah tewas, sementara sisanya akan menderita luka yang mengubah hidup seperti amputasi. Perang berlangsung sangat sengit. Pada awalnya tentara konfederasi berhasil unggul di berbagai front. Mereka bahkan mampu merebut kota-kota penting. Banyak yang memprediksi soliditas dan ketangguhan khas gaya orang selatan menjadi modal utama bagi kemenangan mereka. Namun, lambat laun keadaan berbalik. Presiden Lincoln dan para jenderal Unionis berhasil menemukan banyak taktik baru. Mereka mulai mengambil alih keadaan. Seusai Perang Saudara, Presiden Abraham Lincoln mempersiapkan pengembalian bentuk federasi, membubarkan konfederasi, serta mengampuni sejumlah tokoh yang terlibat, mempertahankan bentuk negara konfederasi. Perang Saudara ini menyebabkan dampak di segala bidang, baik dalam dampak negatif maupun positif. Dampak positif ini diantaranya adalah kemajuan Amerika Serikat di segala sektor. Amerika memungkinkan berkembang menjadi negara adikuasa. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.